Gimana filmnya teman-teman? Bagus banget. Oke. Pertanyaan pertama itu bagus, semua sepakat. Mau nyampein apa ke pelakornya? Sabar. Ada udah baru mau buka sepatu di sini. Iya, pertanyaan berikutnya ada korban pelakor emang di sini. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Terus kita mau ngasih hadiah tadi Pak, voucher ke salon Rini, nggak ada yang mau Pak. Mau nggak hadiahnya? Tapi ini baru membuktikan penampilan dari jajarannya luar biasa, tepuk tangan dong. Tadi saya udah ikutan ngintip-ngintip nonton, jadi memang seru banget ya, kayak lagi nonton bola gitu. Tapi bedanya kan yang nonton bola itu biasanya kan yang lebih dominan bapak-bapak yang cowok-cowok ya. Itu ini cowok-cowok dan ibu-ibu, ibu-ibu yang loncatnya lebih kenceng. Ya memang luar biasa. Tapi lepas dari itu semua, ya mungkin film ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran juga. Kita tahu memang perselingkuhan ada, pelakor itu ada, dan dengan nonton film ini kita bisa membentengi diri kita juga bisa lebih sensitif, tahunya lebih cepat, jangan nunggu 1,5 tahun, ya walaupun diri ini emang dahsyat. Tapi pengorbanan itu juga susah loh, ya kan? Waduh sampai disamperin ular segala macam gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang kita ambil pelajaran di sini adalah perjuangan seorang ibu, seorang anak perempuan untuk mempertahankan keluarganya, dan pada akhirnya tentunya di sini nggak ada ya kita. Belum hadir Pak. Ya. Menurut saya apa pengalaman yang dialami oleh Vita adalah pengalaman yang luar biasa. Waktu kami nonton podcastnya di RJL, ya. Iya. Nah, kalau kita panggil Pak Lurah soalnya Pak. Langsung saya merasakan keprihatinannya, dan menurut saya memang cerita yang sangat penting yang harus diketahui, dan juga kita juga akhirnya menyadari bahwa ada mantan istri, Jumiati ya, maaf ya, jadi mantan istri, tapi kita ternyata tidak akan pernah menjadi mantan anak, dan bagi kita tetap Edi, bapaknya tetap adalah bapaknya. Mungkin sebagai penutup kalau boleh ya, ini kayaknya saya dari tadi penasaran dan ingin merealisasikan keinginan semua penonton yang ada di sini. Boleh Pak, silakan. Kita kan biasa kalau ada pertandingan tinju kan suka ada tuh yang berhadapan, betul, gitu kayak motoyok-toyokan. Ini kebetulan Pita di tengah. Oke. Ada dua, ada Rini di tengah, ada dua Pita. Betul. Coba berdiri ya. Face off gitu ya Pak. Coba berdiri dong. Asbarabinya boleh berdiri. Iya, didukung oleh Vita, dua-duanya Vita remaja dan dewasa. Ayo. Pose gue. Iya. Ke bawah dong, ke bawah. Ini gak bisa apa-apa lagi. Gak ada ini. Boleh ke media, ke teman-teman media nih, silakan nih. Nah, oke, terima kasih. Ya tapi apapun yang kalian udah lihat di sini hari ini, tolong jangan spoiler. Ya. Pengalaman menontonnya yang menurut saya adalah luar biasa. Jadi mohon juga kalian sampaikan saja kalau film ini wajar atau pantas untuk kalian rekomendasikan untuk ditonton. Tapi jangan terlalu banyak kasih bocoran-bocoran ceritanya, ya. Apalagi bocoran gambar yang merekam di layar. Tolonglah kita saling bisa menjaga itu. Terima kasih. Oke, tentunya kita menemukan podcastnya dulu ya. Udah gitu kita minta Mbak Upi untuk menonton. Terus ternyata Mbak Upi juga sangat tertarik banget dengan ceritanya. Menurut Mbak Upi ini bukan hanya horor yang dar-dar aja, tapi punya cerita dan value yang sangat besar. Dan menurut kita di film ini tuh bukan hanya cerita yang hanya di podcast saja, tapi kita memberikan yang lebih dari itu gitu. Jadi orang yang nonton podcastnya bisa mendapatkan yang lebih juga di film ini, tapi setelah nonton filmnya juga bisa balik lagi nonton podcastnya, dan mereka akhirnya saling memberikan value yang besar gitu.
Yes. Betul. Yes. Dan saya yakin bahwa film ini tuh punya value yang dimana kalau kita datang bersama keluarga atau pasangan, selama menonton tuh kita bisa merasakan kita harus memberikan kasih sayang lebih banyak lagi ke pasangan kita, dan kita bisa membentengi lagi lah. Jadi kita tidak seperti yang ada di film gitu. Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget. Tadi saya ngintip-ngintip juga waktu teman-teman lagi nonton. Begitu ramenya, begitu reaktif terhadap filmnya, sangat membuat saya senang. Karena sejujurnya setiap kali gala premier yang paling membuat saya deg-degan adalah press screening. entah kenapa ya. Mungkin juga karena pertama kali untuk memperlihatkan ke penonton gitu. Film ini buat saya juga spesial karena selain mungkin sebagai sebuah entertainment, menurut saya ini juga penting karena buat saya ini mempertunjukkan sebuah kekuatan seorang anak untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu ya, dari mulai keluarganya dan juga memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti dia dari mulai muda bahkan sampai dewasa gitu. It's a long process sampai juga memaafkan dirinya sendiri. Jadi waktu pertama kali saya ditawarin juga saya langsung senang banget sama ceritanya, dan tentu juga spesial karena ini kisah nyata ya. Jadi saya banyak nanya sama Mbak Vita yang asli. Kalau treatment rasanya mungkin yang paling spesial di film ini mungkin treatment directing ya ke teman-teman aktor, karena lagi-lagi karena film based on true story, ada orang-orang yang aslinya gitu. Jadi lumayan panjang kita melakukan rehearsal, reading, latihan sama teman-teman, diskusi banyak. Teman-teman aktor juga memberikan banyak ide. Ini terima kasih banyak ide juga. Kita kerja kerasnya. Ini film pertama horor kita ya, Neona. Ya orang keren. Terus mungkin treatment yang paling spesial buat saya treatment directing yang ngobrol dengan aktris. Mungkin gak gampang juga buat Hana sama Vita memainkan satu peran yang sama gitu. Mas Fatil juga yang memainkan tiga tahapan ya, dari bapak baik sampai bapak jahat sampai bapak yang penuh penyesalan gitu. Mungkin saya juga terima kasih buat semua rekan aktor atas kerja kerasnya, Marcella juga, Jared dan teman-teman semua. Rasanya kalau treatment mungkin yang paling spesial yang selalu saya ingat itu sih. Memang dari awal kita itu bukan yang kisah rekayasa gitu ya, ini memang kisah nyata. Dan pas saya dengar kisahnya Vita juga kayak agak sempet diem gitu ya, ini benar-benar terjadi gitu. Dan dari awal kita mau angkat di podcast itu untuk menjelaskan juga gitu bahwa dampak perselingkuhan gitu dan pelakor itu sangat nyata untuk seorang anak gitu ya, apalagi ini kan anak wanita yang harusnya kekasih pertamanya itu ayahnya gitu. Justru dia dihancurkan oleh kekasih pertamanya itu gitu. Jadi harapannya gak hanya menjadi film horor yang menghibur gitu, tapi juga ada nilai-nilai pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini gitu sih. Iya, tadi ada keseruan berakting itu ya, gimana tuh? Boleh ceritakan dong? Iya, ini makasih banget buat Pak Parwes, Mas Bobi yang benar-benar dibimbing dari awal gitu. Jadi saya kalau acting itu latihannya di kaca aja ngomong sendiri, biasanya malam-malam gitu. Terus kadang video call sama temen, udah oke belum bro gitu. Jadi persiapannya kayak gitu sih. Iya, gimana tadi teman-teman media, Pak Hartono? Mantap. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan hai semuanya. Hai. Selamat sore, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke Preskon dan Gala Premier Film Sihir Pelakor hari ini. Jadi perasaan aku pertama kali dapat tawaran ini pastinya aku shock, karena aku belum pernah main film horor sebelumnya. Terus juga pas aku dikasih tahu video podcastnya, terus aku dikasih tahu sinopsisnya, aku tertarik banget sama ceritanya. Tapi juga aku sempat agak ragu dikit karena ini film horor pertama. Tapi juga tantangannya buat aku tuh berat banget, apalagi aku harus memerankan seseorang yang maksudnya ini tuh cerita asli gitu. Jadi itu juga berat banget buat aku. Tapi alhamdulillah setelah kita workshop berapa kali terus reading,
aku bisa memainkannya. Jadi ya gitu sih paling. Ini kan ada adegan yang cukup intens di trailer Iya. kita lihat intens, tapi pas kita nonton full ada lagi yang intens yang teman-teman sampai tepuk tangan di sini. Yang mana tuh? Nah, Yang itu ya? Yang itu paling gimana ya? Aku juga jujur ke bawah emosi sih. Kebawa emosi sih pas syuting Puas banget aslinya. gitu kan. Iya, karena keasmarannya juga bener-bener mancing banget dari kayak sebelum kita take tuh udah bener-bener yang kayak anak mama, gitu. Terus juga aku mungkin karena kebawa emosi kali ya setelah berhari-hari syuting sama Tante Marcella. Terus kayak Tante Marcella digituin aku jadi kayak gitu. Ikutan kesel kok sama Rininya. Tapi kita nggak boleh terlalu sadis ya, karena kan maksudnya aku kan masih umur SMP Iya, di masih situ SMP kan. lah ya. Jadi ya tapi cukup puas sih. Sudah lama ya Pak. Ya, saya jujur sudah lama sekali tidak menerima dan mengambil lagi tawaran film horor gitu. Tapi kali ini ketika saya Zoom meeting ya, Mas Bobby, terus pertama kali dijelaskan bahwa cerita ini based on true story. Terus aku dikirimkan juga melihat cerita YouTube-nya, terus juga begitu membaca skripnya, aku melihat ini bukan horor yang biasa. Horor ini adalah cerita yang penting gitu, karena tidak hanya ini bukan horor yang secara umum hanya menakut-nakuti, tetapi horor yang yang terjadi di dalam hidup personal keluarga ini tuh jadi horor banget. Jadi bukan horor setan aja, tapi memang yang dialami tuh terornya tuh jadi horor sekali ya gitu. Dan ini perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak bagaimana mempertahankan sebuah keluarga dengan teror pelaku. Pikir yang memang ini kan cerita khas dibungkus dengan this khas Indonesia, bagian daripada sosial budaya kita gitu yang bisa terjadi sama siapa saja gitu. Jadi buat aku cerita ini penting, cerita ini bagus, kompleksitas karakternya juga untuk maininnya setiap karakter di sini punya dimensi yang dalam, punya dimensi yang luar biasa. Jadi buat aku ada challenge khusus gitu. Dan benar ketika kita juga bermain di film ini banyak dominan gitu ya, values drama gitu di dalam film ini. Yang maininnya juga kita seru, dan kita juga sempat Vita sebuah keluarga ini juga kita bonding karakter dulu ya, kita proses reading, terus kita juga sempat pergi nonton bersama dan segala macam untuk supaya bisa kedekatan itu jadi believable gitu kan. Karena kan kebetulan ini semuanya aku baru main pertama kali nih dengan Fatir gitu, dengan Miona, dengan teman-teman semua yang ada di sini, kecuali ini malah kita nggak ketemu satu frame sebelum jadi anak aku. Ya kira-kira itu sih. Tapi Jumiati vs Rini gimana ya? Jadi ya syuting film Siar Pelakor ini seru ya, apalagi banyak gitu pemain-pemainnya yang seru ngobrolnya. Kan tadi ada kamu acting ketakutannya tuh berasa banget ke kita. Nah itu gimana tuh treatment untuk acting ketakutan itu, Jaren? Jadi kan si ibu ini dia itu sebenarnya takut gitu, takut mati lah. dia juga takut keluarganya jadi ini kan Jadi korban gitu ya? Iya, dan tapi dia itu sebenarnya masih pengen keluarganya balik gitu ke seperti biasanya. Ya, dan dia ini juga dia suka main bola. Iya, papanya ngajarin dulu dia bola. Awalnya itu dia itu gak tahu kalau papanya itu ya Pokoknya gitu sih ya, jadi gak ada main bola lagi ya. Iya. dia cuma kira papanya kerja doang, makanya dia kayak gak nyadar gak ada sesuatu yang aneh gitu. Iya. Tapi dia baru nyadar setelah kayak beberapa tahun. Gitu, tapi seru ya syuting sama kakak-kakak yang ada di sini jalannya. Seru. Yes. Ya, seperti yang saya barusan bilang, saya udah disudutkan sana sini. Apapun semua yang salah laki.
Misalnya masalah suami, ya kan? Tapi kalau kita balik lagi mundur ceritanya, menurut cerita aslinya dari kita, Edi Sibuan adalah orang yang baik, bapak yang baik, bapak tetangga yang baik, betul Pak? Boy dari mana? Itu nggak harus ceritain ke kita kan? Ini dari story dari gue bilang juga apa? Saya itu bapak yang baik. Terus kenapa saya nggak mau disudutkan banget? Ya. Karena Jumiati kan harus sibuk, orang sibuk. Nyalain. Keluarin aja teman-teman, keluarin. Ada satu yang mesti kita kasih tahu ke Pak Gan, kasih tahu ya. Sesibuk-sibuknya pasangan kita, secuek-cueknya pasangan kita, tetap nomor satu adalah keluarga. Jadi jangan pernah lupakan itu. Tuh. Apa begini? Itu kan udah kena gendam. Oh. Kamu nggak tahu perbuatannya sih itu. Oh, gimana sama suami? Coba kita tanya ke penonton semua yang di sini. Jadi bapak ini salah apa enggak? Bentar, kita tanya ke yang cowok-cowok dulu ya, yang cowok-cowok. Bentar sama. Yang cowok-cowok, bapaknya salah apa enggak? Yang cewek-cewek, bapaknya salah apa enggak? Gimana Bang Fatir? Kan gue juga apa? Kan salah kan? Apalagi kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak terlalu salah. Saya jujur senang banget dari sini. Bapak Arwes, terima kasih udah kasih kesempatan buat saya, buat teman-teman pemain semua udah membuka diri ya untuk menerima saya untuk sebagai lawan main, luar biasa. Jadi saya bisa enjoy mainkannya sebagai Edi, dan tentunya saya turut prihatin untuk apa yang Kak Vita alami, dan saya senang bisa memerankan ini karena ini film horor yang ketika saya terima tawaran itu ini agak beda ya. Yang saya tahu horor ya full aja menakutkan gitu, tapi kalau ini kayak ada pesan-pesan khusus gitu. Itulah yang pertama saya memutuskan untuk menerima judul ini. Selain sudah lama juga nggak film layar lebar, kangen sama keluarga lama. Yes. Ya. Terima kasih semua. Sekian. Udah kosong, iya siap. Ini dia Asmarawi guys. Tapi tahu kan ini pekerjaan saya. bukan asli. Pengen ngingetin aja sih sebenarnya. Aku kayak minta tolong Star Vision tolong. Sebenarnya udah obrolin ini di Rotterdam sama Papa Arwes waktu itu lagi screening Sehidup Semati. Terus akhirnya ketemu Pak Bobi, terus habis itu ketemu Leona, ketemu Mbak Vita, udah sungkem sama Mbak Vita, udah ngobrol, udah sungkem sama Ibu Jumiati, bener. Jujur, mungkin kalau di film-film ada beberapa karakter di film Star Vision juga kayak di Sehidup Semati atau di Uni itu kan mungkin menggambarkan perempuan-perempuan yang dianggap tidak baik ya di masyarakat. Tapi memang belum pernah memerankan peran pelakor. Jadi ini baru pertama kali dan deg-degan juga, takut juga sebenarnya, takut diserang. Tapi mengingatkan lagi nih pekerjaan saya sebagai aktor. Dan dari pertama kali kita ngobrol, reading, aku tuh pingin ngulik karakter ini dan pingin tahu sudut pandang pelakor, kenapa mereka mau jadi pelakor gitu, apa yang bikin mereka jadi pelakor, karena buat aku tuh tanda tanya gitu. Jadi inilah hasil mungkin research dari teman-teman aku juga yang mengalami sebagai menjadi korban ya, sebagai anak gitu. Ada beberapa teman aku yang aku tanya, bener-bener sama-sama tahu juga karena teman dekat, jadi udah lama dengerin ceritanya gitu. Terus dari situ juga ngobrol sama Mas Bobi, gimana kalau kita bikin kayak gini, dan hasilnya adalah yang teman-teman lihat gitu.
Sebenarnya aku tuh pengen bikin, kan sebenarnya film pelakor udah ada beberapa Iya, ya. iya. Jadi kayak gimana caranya bikin pelakor yang berbeda, sudut pandangnya juga berbeda. Maksudnya dari sini kita juga lihat kan, si Rini sampai udah pindah ke kampung dia tetap ikut gitu. Jadi motivasinya sebenarnya apakah dia benar-benar cinta atau apa gitu. Buat aku tuh penelusuran sampai ya kita benar-benar selesai syuting, dan banyak banget ide-ide yang baru ditemukan on set gitu. Jadi banyak elemen of surprise yang tadinya juga nggak direncanakan mau bikin seperti itu, tapi baru ketemu pas lagi ya when the camera action, tiba-tiba ada kayak the magic happens lah gitu. Kenapa sih Mbak? Gini saya kasih kesempatan ya sebenarnya. Apa? Mau ngomong apa ke Aswara gitu? Mimik mukanya itu lah nyebelin Berhasil ya? Acting itu keren banget ya. Bagus banget berarti. Kamu kebawa emosi yang luar biasa. Bagian mana Bu? Semua. Bagian mana yang paling nyebelin? Kawan. Pancing satu semua mau ngobrol nih. Terdengar sama Brigida satu-satu dah. Terima kasih juga buat Pak Parwes, ini proyek pertamaku dengan Starvision. Senang sekali bisa akhirnya bekerja bersama. Dan Mas Bobby juga, aku ingin sekali sejak dulu kerja bersama Mas Bobby, akhirnya ada kesempatan di sini. Dan mau ucapin makasih dulu juga buat Mbak Vita yang memberikan kesempatan untuk kami semua untuk menceritakan kisahnya. Sebenarnya waktu ditawarin awal ceritanya, sebenarnya aku nggak pengen lagi mau rehat sejenak dari horor. Bukan karena horor atau apa, tapi karena memang memainkan horor itu nggak mudah buat aku, karena melelahkan dan kayaknya nggak bisa terus-terusan gitu, karena emosi yang digunakan besar sekali, terus emang after effect-nya tuh lumayan lama biasanya kalau di aku. Tapi yang ini berbeda karena memang ditawarkan bagian dramanya, dan ketika ngelihat dramanya seperti apa, kisah anak perempuan dengan bapaknya, dan itu tuh kayaknya cerita yang sangat penting untuk diceritakan juga gitu. Seperti yang tadi Pak Parwes ceritain, dalam suatu perselingkuhan itu yang menjadi korban itu bukan hanya istrinya saja, tetapi juga keluarganya gitu, anaknya, dan itu sepertinya pesan penting yang harus bisa ke-deliver. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk aku ketika ditawarkan, sehingga akhirnya aku memilih untuk mengambil proyek ini. Waktu pertama kali, terima kasih Pak Parwes, Starvision, Pak Mitu juga. Senang banget ya gabung di sini, Pak Mas Bobby juga, karena ini saya sangat tertarik karena saya suka nonton podcastnya Fajar dan seru-seru gitu. Nah yang ini kebetulan juga udah lihat, jadi senang banget, tertarik juga. Dan saya bermain sama teman-teman udah lama juga, sama Marcella segala macam. Jadi di film ini berasa kayak ketemu keluarga lagi ya. Dan teman-teman aktornya juga secara acting dramanya dapat banget. Saya juga di sini nggak komedi dan cukup serius. Itu jadi bisa memerankan suatu peran yang juga berbeda dari film-film saya sebelumnya. Sebelumnya juga saya agak sedikit dendam sama Rini ya. Kenapa nggak saya yang digoda gitu? Kenapa nggak keluarga saya nih? Padahal tetangga doang. Saya suka lihat dia lewat tuh. Hati-hati nih Bu Burhan. Istri juga sering ke salon ya. Saya panggil dicuekin. Pernah saya casting waktu itu jadi pelakor yang nggak bisa saya. Akhirnya saya jadi Pak Burhan. Alhamdulillah saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bang Alfi, Pak Ustadz, kita pengen tahu gimana mulai di sini. Karena ini kan luar biasa, ada Sabdo Pandito di sini. Berarti kan ada juga yang islami di observasi gitu dari secara ilmuannya seperti apa sih, Bang Alfi? Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih emosi? Sabar. Masih tahu Pak Ustadz? Iya. Datang kok mulai kali jangan marah ntar ke surga. Makasih buat Pak Parwes, Bapak itu, Pak Fajar, Mas Loli, buat teman-teman semuanya makasih banyak. Terkait masalah ilmu, yes. Di film tadi Hana sudah mewakili apa yang aku rasakan. Terima kasih Hana. Horor-horor sebelumnya yang banyak kita perankan, kali ini berbeda. Kenapa? Kan sebelumnya kayak Pak Parwes bilang tadi bahwa korbannya adalah istri.
ini korban adalah anak, dan ini true story. Sudah 4,8 juta ya Jare, ditonton berulang orang. Artinya di sini beban moral bagi kami untuk menyampaikan apa yang ada, dan ilmu tersebut emang ada. Kemarin waktu kita rilis teaser, kami sudah ucapkan bahwa al-alimul ghaib, dia yang maha mengetahui yang gaib. Jadi hal yang paling horor adalah apabila cerita tersebut ada dalam rumah tangga kita. Sebelum itu terjadi, maka bersiap-siaplah membentengi diri kalian. Jangan sampai kita the next korbannya. Jangan sampai ada pelakor masuk dalam rumah tangga. Kenapa jadi ketawa? Tapi menurut Pak Ustadz ya, Pak Ustadz gitu. Papanya salah nggak nih? Papanya salah nggak ya? No comment. Jadi perbedaan yang menarik juga karakter, walaupun sering mendapatkan karakter sebagai Ustadz gitu, tapi ini beda lagi ya, Bang Alfi ya? Iya, ini berbeda lagi. Jadi emang agak mikir terus ya, agak mikir terus tiap film tuh ini beda dari gimana. Tapi ala kulli hal semua bermuara kepada satu hal, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah jauh yang buruk dari kita semua, insya Allah. Bang Alfi, terima kasih Bang Alfi. Selanjutnya kita juga punya Ara Ajisiwi. Boleh tepuk tangan dong untuk Ara Ajisiwi di sini. Boleh dong ceritakan ke teman-teman media bagaimana pengalamannya, sehingga tadi kita, gempa suara ketawanya ini kita udah takut tuh gitu ya. Silakan. Selamat sore semuanya. Kalau aku mau bilang terima kasih Pak Marwes, Pak Mitu, Pak Bobi atas kesempatannya. Gimana ya gemas suaranya udah takut. Kalau orang-orang sih bilang suara aku kayak laki banget katanya gitu. Tapi aku sih waktu pertama kali baca skripnya aku udah ngerasa kayak gila ini serem banget gitu. Serem banget ada orang sejahat ini gitu. Dan ternyata ini kisah nyata. Aku waktu itu baca skripnya aja udah pengalaman, aku baca skripnya nggak bisa cuma sehari. Kayak aku harus cukup berhari-hari karena aku kayak capek gitu bacanya. Dan ternyata bisa terdeliver dengan baik jadi ini, dan lihat reaksi penontonnya kayak gini, jadi aku merasa hebat banget sih. Jadi hebat banget Pak Parwes, Pak Bobi, keren. Aku merasa gitu sih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk orang di sini. Selanjutnya kita ke Mas Bobi Dulidar bersama dengan Zara di sini. Ini pertama kali juga Star Vision yang menggabungkan antara ibu dan anak dalam satu film ya Pak. Kakak adik, oh iya. Apa? Mamanya dulu ya gitu. Ini gimana pertama kali akhirnya tampil di depan layar, selama ini kan nemenin Zara biasanya untuk press conference segala premier, kali ini hadir langsung di depan layar dan langsung rating bersama dengan Mas Indra Wirowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pertama-tama tentu saja saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharganya Pak Parwes, Pak Mitu dan keluarga besar Star Vision. Kalau tadi disampaikan selama ini cuma di belakang layar, cuma nganter-nganterin, iya betul. Tapi hari ini dapat kesempatan di depan layar, ya alhamdulillah. Ini kesempatan yang mungkin tidak akan saya lewatkan, apalagi ditolak, nggak mungkin dong ya. Jadi tentu saja ini pengalaman menyenangkan dengan lawan main yang bahkan sudah jam terbangnya luar biasa. Apalagi Pak Burhan kan yang kadang-kadang di lokasi itu bukan batu ya, bukan ada aja gebrakannya. Sementara kita masih on track, dia udah bikin apa sendiri gitu. Tapi alhamdulillah senang sekali dan tentu saja siap menerima callingan berikutnya. Siap ya pokoknya ya. Terima kasih. Terima kasih ke Zara sekarang, program spesial di sini Zara bersama. Boleh komentar dulu deh gimana melihat akhirnya ada nemenin Bapak gala premier gitu. Iya, hai semuanya. Alhamdulillah aku ada di sini hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Parwes, Pak Mitu, Mas Bobi untuk kesempatannya juga untuk aku ada secuil di film ini, menjadi bagian dari siar pelakor ini. Aku memang biasanya ditemenin sama mama aku, tapi kita gantian nemeninnya sekarang. Aku pun sebenarnya ini bukan acting pertama mamam, cuman di layar lebar ini pertama dan aku sangat bangga. Semoga bisa satu film terus ya. Ada lagi maksudnya. Amin. Terima kasih.
Terima kasih Zara. Dia tahu nggak waktu itu salon nyari ini. Nah itu salon nyari ini. Dan saya nggak tahu tuh Pak. Aduh, alamat nih. Terima kasih Zara penjelasannya. Kita juga ke teman-teman dari petugas salonnya ya. Kita kira dia menjadi ini dia, mautnya gitu ya. Ada Sanya dan juga Nisi. Hai, kita pengen tahu gimana sih kalian yang jadi kunci juga loh di sini, tahu akan ada satu hal yang gak beres di salon. Dari Sanya dulu, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih sekali lagi Pak Parwes, Pak Mito, dan Mas Bobi. Makasih kesempatannya, seru banget. Kebetulan saya juga punya salon, jadi ini sebenarnya kerjaan hari-hari gitu. Iya, jadi emang punya salon ternyata jadi karyawan salon juga. Nah, ternyata menyenangkan begitu. Tapi emang selama syuting sih kita seru banget, kita having fun bareng sama syuting. Aku juga dapat banyak pelajaran dari kakak-kakak pemain semuanya karena jam terbangnya luar biasa, senior semua, hebat-hebat semua. Terima kasih pengalamannya Star Vision, thank you. Terima kasih Sanya. Kalau Nisi gimana Nisi? Halo, aku mautnya. udah maut, dompet orang dipakai. Astagfirullahaladzim. Itu dia, kita menggunakan screen time secukupnya dan Ya. sebisanya ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Star Vision dan Mas Bobi. Aku bersyukur banget bisa bermain dengan sosok yang keren-keren banget, dan ini baru segelintir aku bermain film, tapi aku dipercayakan bermain bersama. Aku bersyukur sekali dan semoga film ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi pesan yang bisa disampaikan kepada orang-orang, dan ya hati-hati dengan pelakon. Terima kasih. Kita ke Mbak Vita yang sudah hadir juga di sini bersama dengan kita. Mbak Vita, kita lihat sendiri gimana reaksi dari teman-teman penonton tadi terhadap film Sihir Pelakon. Dari Mbak Vita sendiri ada lagi nggak sih yang pengen disampaikan? Yang saya udah banyak yang disampaikan sebenarnya di podcast, tapi ini beda. Ini penonton film yang setelah melihat secara visualnya seperti apa. Silakan Mbak Vita. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Aduh maaf Pak Parwes, Mas Fajar, pada telat hari ini akunya. Udah pernah nonton ya katanya ya? Gimana ya Kak? Apalagi yang disampaikan Kak? Ini kan udah pada nonton akhirnya, pada saat trailer kan baru trailernya doang tuh. Nah, ini setelah nonton ternyata mereka sekesel itu sama belakang. Kalau dari kamu ada pesan lagi nggak Vita? Melihat reaksi yang sangat luar biasa hari ini. Lebih ke belajar ikhlas dan menerima sih ya Kak. Karena mau kita sebenci apapun sama pelakor, kalau memang itu sudah keputusan Papa lebih memilih pelakor, kita mau berusaha seperti apapun ya nggak akan bisa. Makanya ayo Papa maaf ya Pak, disudutin lagi deh. Aku ada di sudah ada di titik pasrah ikhlas yang tadinya kita bekerja keras untuk membuat keluarga utuh kembali, ternyata tidak bisa. Ya sudah, kita lebih ke pasrah sama Allah, ikhlas, biar Allah yang balas. Iya, luar biasa, tepuk tangan dong. Kita banyak belajar keikhlasan di film ini ya, Mbak Vita ya.